Dam, aku lihat kamu tuh kegiatan sehari-harinya bener-bener gila loh. Aku tiba-tiba ngeliat kamu ada di Malaysia. Aku tiba-tiba ngeliat kamu ada di Maluku. Aku tiba-tiba ngeliat kamu ada di Lombok, ada di Makassar, dan di berbagai macam belahan bumi Nusantara atau bahkan dunia. Amin ya rabbal alamin. Emangnya kampus kamu, ngaji kamu, dan berbagai macam kegiatan sehari-hari kamu tuh gak keganggu? Jawaban saya, enggak. Jujur, enggak. Gimana caranya? Mari kita bahas setelah ini. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. سلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Pada kesempatan kali ini saya bakalan ngebahas tentang cara saya memanage waktu saya, cara saya mengatur waktu saya. Saya gak ngeklaim bahwa saya adalah orang yang paling sibuk di dunia. Masih banyak orang-orang yang jauh lebih sibuk dari saya, entah itu politisi, pejabat, businessman dan sebagainya. Banyak di antara mereka yang benar-benar super sibuknya minta ampun. Bapak Jokowi kalau gak salah waktu tidurnya cuma 2 jam. Kalau gak salah ya, saya pernah baca gitu. Saking sibuknya beliau. Elon Musk juga begitu. Dan banyak orang-orang yang 1000 kali, 1 juta kali jauh lebih sibuk dibandingkan saya. Tapi, apakah saya orangnya sibuk? Dibandingkan beberapa kawan-kawan saya yang saya temui, bisa saya katakan saya adalah orang yang paling sibuk di antara mereka. Di antara beberapa kawan-kawan saya yang selama ini saya temui, ingat, jangan dipotong-potong, saya merasa bahwa saya yang paling sibuk di antara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sibuk itu selaras dengan produktivitas seseorang? Maka jawabannya tidak. Karena ada orang-orang yang sibuk, tapi mereka gak produktif. Produktif itu, kamu menghasilkan sebuah produk. Kamu menghasilkan sesuatu dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang panjang. Ada satu orang kegiatannya sibuk, tapi yang dihasilkan ya cuman itu aja. Muter-muter terus-menerus. Ada orang, dia gak terlalu sibuk, tapi sesuatu yang dihasilkan begitu banyaknya, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Dan tentu saja itu semua tidak terlepas kalau kita sebagai orang Islam dari berkahnya waktu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar waktu-waktu yang selama ini kita punya itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai orang Islam dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga waktu kita. Ada 5 perkara yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita betul-betul menjaganya. Salah satunya adalah waktu kosong kita. Waktu kosong kita sebelum kita sibuk. Jadi Rasulullah seakan-akan bilang ke kita ini mumpung ada waktu-waktu kosong, manfaatkan sebaik mungkin. Nanti ketika kita sudah sibuk, kita bakalan ngangeng, ya Allah, harusnya kemarin ketika saya lagi kosong, lagi gabut, harusnya saya kerjain ini. Kenapa pas sekarang saya sibuk, saya malah gak ada waktu buat ngerjain ini. Atau Rasulullah juga memerintahkan kita untuk menjaga masa muda kita sebelum masa tua kita. Masa muda itu adalah momen di mana kita punya kesempatan yang begitu besar untuk terus melakukan tindakan-tindakan yang produktif. Dan untuk menjadi orang yang produktif, dibutuhkan manajemen waktu yang luar biasa. Saya tidak mengklaim bahwa saya adalah orang yang paling sibuk di dunia, saya adalah orang yang paling produktif di dunia. Tapi banyak di antara kawan-kawan, termasuk para netizen-netizen sendiri, yang ketika melihat kegiatan-kegiatan saya melalui story, vlog, dan sebagainya, yang meminta tips kepada saya bagaimana cara saya memanage waktu saya selama ini. Jujur, jawabannya benar-benar mudah. Bagaimana cara saya mengelola waktu saya? Saya membuat skala prioritas. Ilmu ini saya dapatkan dari salah satu artikel yang pernah saya baca. Cuman saya gak ingat saya baca di mana. Tapi saya terapkan itu selama bertahun-tahun dan berjalan begitu saja. Bagaimana caranya? Teman-teman bikin beberapa skala prioritas. Skala prioritas 1, skala prioritas 2, skala prioritas 3. Misal, kita kembalikan ke kegiatan sehari-hari saya. Skala prioritas 1,
saya masukkan tuh beberapa jenis kegiatan. A. Ngampus. Atau karena sekarang saya sudah gak ada matkul lagi, saya ganti jadi skripsi dan sebagainya. Mulai dari ngerjain skripsinya, mulai dari sidangnya, mulai dari bimbingannya, dan lain-lain. B. Ngaji. Ngaji kitab. Saya punya jadwal ngaji kitab yang itu juga gak bisa diganggu-gugat. C. Baca buku. Saya juga punya jadwal baca buku yang itu benar-benar gak bisa diganggu-gugat. Dari 4 kegiatan ini yang sudah saya masukkan ke skala prioritas 1, itu benar-benar gak bisa diganggu-gugat. Gak bisa diganggu-gugat. Sama sekali. Jadi ketika tiba-tiba ada orang yang nelpon ke saya, "Halo bro, ini gimana?" Gak bisa. Kenapa? Tabrakan sama jadwal kampus. "Halo bro, ini. Gak bisa. Kenapa? Tabrakan sama jadwal ngaji. Dan teman-teman harus belajar gimana caranya nolak ajakan orang lain. Tingkatkan kemampuan asertif teman-teman sekalian. Insya Allah di lain kesempatan saya bakalan kasih tips bagaimana cara meningkatkan kemampuan asertif sehingga teman-teman itu gak selalu ngerasa gak enakan terus. Sehingga teman-teman tahu gimana caranya nolak ajakan orang lain. Dan itu penting loh dalam memanage waktu teman-teman sekalian. Tapi kalau misal skala prioritas 1 ini sudah terlaksanakan semuanya dari 4 agenda saya, baru saya catat skala prioritas 2. Saya catat lagi agenda-agendanya. Agenda A, ngisi acara, ngisi seminar. Makanya kalau misal teman-teman ngerasa bahwa saya sudah tiba-tiba ada di Malaysia, tiba-tiba ada di mana, dan sebagainya, berarti skala prioritas 1 saya sudah terpenuhi dan saya ada waktu kosong. Makanya saya mulai ngisi seminar. Problemnya ketika saya ngelihat beberapa kawan-kawan saya, mereka lebih fokus ngisi seminar, lebih fokus ngisi acara-acara, dibandingkan kegiatan utama mereka. Tapi ini saya nggak bisa ngejudge mereka karena saya nggak tahu bagaimana cara mereka memanage waktu mereka. Bisa jadi ngisi seminar bagi sebagian orang merupakan skala prioritas 1. Nah, untuk saya pribadi, saya memasukkan ngisi acara, hadir undangan, dan sebagainya itu ke dalam skala prioritas 2. Kemudian agenda B bagi saya adalah ngonten. Sekarang ini saya kan lagi ngonten. Sebelum saya ngonten, saya selesaikan 1 bab. Jujur, sekali duduk, alhamdulillah, saya ngerjain 1 bab skripsi saya. Makanya saya sekarang bisa ngonten karena saya baru saja menyelesaikan agenda skripsi saya. Jadi ngonten bagi saya adalah skala prioritas kedua. Ketika skala prioritas 1 sudah berhasil saya laksanakan dan masih banyak waktu-waktu kosong, saya akan isi dengan apa? Dengan kegiatan yang sudah saya masukkan ke dalam skala prioritas 2. Kalau ternyata skala prioritas 1 dan 2 ini sudah terlaksanakan dan masih ada waktu-waktu kosong, baru saya masukkan skala prioritas 3. Skala prioritas 3 meliputi apa? Ya nongkrong sama teman-teman. Dan ini jarang sekali saya lakukan. Teman-teman yang sering kali buka story saya atau lihat vlog-vlog saya ini lebih banyak menghabiskan waktu saya sendirian. Saya lebih banyak menghabiskan waktu saya bukan bersama dengan teman-teman. Apakah karena saya introvert? Bisa jadi, tapi itu bukan alasan utama karena saya juga suka loh berkawan sama orang lain. Tapi masalahnya saya gak punya waktu. Saya gak punya waktu, ya mau gimana lagi. Atau traveling, jalan-jalan. Atau yang ketiga kita sebut anime maybe. Dan seterusnya. Maka silakan teman-teman sekarang ambil kertas lalu tuliskan kira-kira mana yang bagi saya ini merupakan skala prioritas 1, mana yang skala prioritas 2, mana skala prioritas 3. Hidup kita berbeda, maka tentukan pilihan hidup teman-teman sekalian masing-masing. Jangan terpaku dengan jadwal yang sudah saya punya. Di awal-awal teman-teman butuh catatan memang. Saya di awal-awal sampai nyatet di kertas. Di HP saya ingat dulu. Saya catat di HP. Tapi lama-kelamaan itu sudah menjadi habit sehari-hari dan bergerak secara otomatis dalam kehidupan sehari-hari saya. Ketika saya ngerasa waktu-waktu saya kosong, baru saya terima ajakan orang lain, baru saya mau jalan-jalan, baru saya mau manfaatkan untuk hal-hal yang jauh lebih santai lah istilahnya. Dan yang paling wajib menjadi catatan bagi teman-teman sekalian adalah ketahuilah, mau teman-teman manage waktu teman-teman sekalian, itu tidak ada jaminan semua rencana yang sudah kalian rencanakan bisa terlaksanakan 100%. Jadi walaupun kalian udah catat nih, skala prioritas 1, skala prioritas 2, skala prioritas 3, dan sebagainya, belum tentu itu akan terlaksanakan di setiap waktu. Akan ada momen di mana terkadang skala prioritas 2 itu tiba-tiba berubah jadi skala prioritas 1. Skala prioritas 1 tiba-tiba berubah jadi skala prioritas 3. Jadi itu berubah-ubah. Yang penting teman-teman sudah rencanakan dari awal. Gak harus terlaksana 100%. Terlaksana 70%, 80% udah Masya Allah, Tabarakallah. Memang begitulah hidup. Gak semua yang kita rencanakan itu pasti akan terlaksana. Tugas kita sebagai manusia adalah melaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan yang kita rencanakan. Yang jadi masalah terbesar hari ini, berapa banyak di antara orang-orang kita, berapa banyak di antara masyarakat yang tidak merencanakan apa-apa. Sekarang teman-teman yang belum merencanakan apa-apa, rencanakan sekarang juga.
Selesai video ini langsung rencanakan semua agenda kalian. Percaya teman-teman bisa tuh ngadepin berbagai macam kesibukan, ngadepin berbagai macam kegiatan yang a'udzubillah di hadapan teman-teman sekalian. Sekarang muncul pertanyaan lagi, Dam, saya gak tahu kesibukan apa yang harus saya lakukan. Nah, itu insya Allah akan kita jawab di episode yang berbeda, di episode Fawaid. Sudah, begitu aja. Saya gak mau neko-neko terlalu panjang. Takutnya kalian nanti jenuh juga dengerin, karena video yang terlalu panjang bikin jenuh dan poinnya tidak bisa terserap dengan baik nantinya kan. Sebelum video ini berakhir, saya jualan parfum by the way. Ini parfum dari Fayhal Haram yang bisa teman-teman dapatkan di Instagram di sini atau di Shopee di sini. Ini Shopee-nya, ini Instagram-nya. Atau untuk memudahkan teman-teman sekalian langsung cek aja linknya di bio. Dan rekomendasi kami hari ini untuk episode kali ini adalah parfum wanita Humaira. Ini adalah parfum yang kami khususkan bagi para ciwau-ciwau, para akhwat di luar sana. Aromanya jujur, kalau boleh jujur, ini tidak semerbak. Tidak semerbak, bukan yang bakalan kecium 1 kilometer. Enggak. Ini aromanya baru bisa kecium ketika yang begitu. Jadi kalau kalian nggak yang begitu, itu nggak bakalan cium, ma'udzubillah, kaget. Aromanya seperti apa? Aromanya itu natural, seger. Aromanya itu seger, terus bikin tenang, calming banget. Dengan ekstrak bunga sakura dipadukan dengan ekstrak buah pir. Ini aromanya benar-benar mantap, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini juga merupakan salah satu produk bestseller kami. Silakan teman-teman cek di mana, linknya di deskripsi. Assalamualaikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.